Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya rekan-rekan semuanya, kembali bertemu sore hari ini. KPK akan menyampaikan terkait dengan perkembangan penanganan perkara tersangka 2 orang ya, yang tadi pagi sudah diumumkan sebelumnya, yaitu tersangka CPB dan tersangka AW. Sore hari ini akan disampaikan poin-poin terkait dengan perkembangan perkara dimaksud. Hadir sore hari ini pimpinan KPK, Pak Ketua, dan juga Deputi Penindakan, Pak Karyoto. Seperti biasanya nanti akan dibacakan beberapa poin dimaksud oleh Ketua KPK, dan selanjutnya kami persilahkan satu sesi pertanyaan untuk 3 orang penanya untuk bertanya lebih lanjut terkait dengan perkembangan penanganan perkara dimaksud. Baik, kami persilahkan Pak Ketua KPK untuk menyampaikan beberapa poin dimaksud. Kami persilahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, tentunya seluruh pecinta KPK dan insan pemerhati gerakan anti korupsi dimanapun berada. Pada sore hari ini kami ingin menyampaikan perkembangan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya yang terjadi di Kementerian Sosial Republik Indonesia terkait dengan bantuan sosial khususnya untuk wilayah DKI Jakarta atau Jabodetabek tahun 2020. Tadi pagi kami ingin sampaikan dulu bahwa saudara JPB tepatnya Minggu tanggal 6 Desember 2020 dini hari kurang lebih 02.50 telah menyerahkan diri ke hadapan penyidik KPK. Dan demikian juga dengan saudara AW juga telah menyerahkan diri kepada penyidik KPK pada hari Minggu 6 Desember 2020 jam 09.00 WIB. Terkait dengan itu, maka penyidik KPK telah melakukan serangkaian pemeriksaan. Maka pada hari ini kami ingin menyampaikan informasi tersebut, khususnya terkait dengan penahanan tersangka JPB, Menteri Sosial Republik Indonesia, dan AW, salah satu PPK pada proyek pengadaan bantuan sosial tahun 2020 di Kementerian Sosial Republik Indonesia,
dalam perkara, saya garis bawahi, dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya di Kementerian Sosial Indonesia terkait dengan bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Setelah penyidik KPK melaksanakan kegiatan serangkaian pemeriksaan terhadap para saksi dan pengumpulan alat bukti, keterangan saksi, surat, petunjuk, dan lain-lain, maka penyidik KPK menyimpulkan bahwa terhadap saudara JPB dan AW patut juga telah melakukan suatu tindak pidana korupsi, dan untuk itu, untuk kepentingan penyidikan, maka KPK telah melakukan penahanan kepada 2 orang tersangka tersebut selama 20 hari terhitung mulai tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020. Atas nama pertama JPB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur. Kedua, AW ditahan di Rumah Tahanan Negara Polres Jakarta Pusat. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat ini kita masih dalam keadaan kondisi darurat pandemi COVID-19, maka terhadap 2 tersangka tersebut kita lakukan dalam upaya pencegahan COVID-19, maka sebelum dilakukan penahanan akan dilakukan cek kesehatan, khususnya memastikan bahwa kedua orang tersebut adalah bebas dari COVID-19. Dan selanjutnya akan juga menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di Rumah Tahanan Negara Cabang KPK di Gedung Pusat Pendidikan Anti Korupsi KPK di Kapling C1. Perkara ini tentu rekan-rekan sudah mengikuti, berawal dari tangan yang dilakukan oleh KPK pada tanggal 5 Desember 2020. Dalam kegiatan tangkap tangan tersebut, KPK telah melakukan penyitaan barang bukti berupa uang rupiah sebesar 11,9 miliar, US dollar sebesar 171.085 atau setara dengan 2,42 miliar, dan Singapura dolar sebesar 23.000 atau setara dengan 243 juta, atau total sekira kurang lebih 14,5 miliar. Dan KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu saudara JPB, saudara MJS, saudara AW, saudara IM, dan saudara HS. Atas perbuatan para tersangka, maka penyidik telah menetapkan dan menyangkakan terhadap para tersangka sebagai berikut. Kepada saudara JPB disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yonto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan kepada saudara AW disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 dan pasal 12 huruf I Undang-Undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Adapun konstruksi perkara kami sampaikan sebagai berikut. Sebenarnya kemarin sudah kami sampaikan, tapi kami ulangi lagi. Diawali adanya pengadaan
bantuan sosial penanganan COVID-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun 2020 dengan nilai sebesar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dilaksanakan dengan 2 tahapan atau 2 periode. JPB selaku Menteri Sosial menunjuk MJS dan AW sebagai pejabat pembuat komitmen dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan dan diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui MJS. Untuk fee tiap paket bansos disepakati oleh MJS dan AW sebesar Rp10.000 per paket sembako dari nilai Rp300.000 per paket bantuan sosial. Selanjutnya oleh MJS dan AW pada bulan Mei sampai dengan November 2020 dibuatlah kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan yang diantaranya AIM, HS, dan juga PT RPI yang diduga milik MJS. Penunjukan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui oleh JPB dan juga oleh AW. Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima fee sebesar kurang lebih 12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh MJS kepada JPB melalui AW dengan nilai sekitar 8,2 miliar. Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh saudara EK dan SN selaku orang kepercayaan JPB untuk digunakan pembayaran berbagai keperluan pribadi saudara JPB. Sedangkan untuk periode kedua, pelaksanaan paket bansos sembako terkumpul uang fee dari bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah 8,8 miliar yang juga diduga akan digunakan untuk kepentingan saudara JPB. Rekan-rekan yang saya hormati, demikian yang ingin kami sampaikan terkait dengan perkembangan penyidikan tindak pidana korupsi dugaan penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara dan atau yang mewakilinya yang terjadi di Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam hal bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek tahun 2020. Saya kira demikian yang ingin kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Ketua KPK yang telah menyampaikan poin-poin perkembangan informasi. Silakan di dalam rangkaian 1, 2, 3. Saudara terakhir ya. Silakan. Selamat sore, kenalkan Pak, saya Yudha dari Kota Detikon. Saya bisa dijelaskan lagi Pak terkait dengan aliran uang untuk mentor itu seperti apa Pak? Dari yang 10.000 meter itu per paket 300 saja. Itu sebenarnya sudah diatur dari awal atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Linda. Yang sana tadi? Ya. Selamat sore, Pak soal harga 10.000 itu sebenarnya bagaimana sih Pak dengan usul kesepakatan antara Iya, oke, ada 3 terakhir, Mas Sabir, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama soal penerapan pasal 2 ya, 199 yang disebutkan waktu ini dinyatakan. Kan pasal 2 ayat 2 Pak.
Kenapa? Pemberantasan koruptor bahwa ada ancaman pidana mati. Tapi bukan kasus ini ya? Ya. Oke. Berarti di luar konteks ini ya? Bukan Pak, dalam kasus ini ketika bicara ada pengadaan itu. Ya, oke. Bicara soal. Baik. Sekarang perkenalan Ya. dasar pendidikan kita tentu ada misalnya SPP dan sebagainya. Ya. Ada aturan yang dilanggar seperti dilanggar. Baik. Nah, apakah dalam konteks kasus suap ini ada juga KPK menemukan unsur soal memperkaya diri sendiri, Ya. sehingga mengakibatkan kerugian negara? Kalau angkanya 5,2 triliun kan ada kesempatan 10.000 per paket, itu kan cukup besar gitu ya, yang dimulai. Maksudnya, apakah KPK sudah melakukan, itu misalnya dalam proses sebelumnya ada pertemuan misalnya, Ya. misalnya, itu pertama. Yang kedua, kan bicaranya kemudian nanti penerapannya pasal 2 ayat 1 dengan pasal 2 ayat 2, karena kan bencana nasional alam ini kan itu pertama Pak. Yang kedua, soal peruntukan uang tadi saya singgung, apakah benar ada beberapa aset yang dibeli berupa tanah dan bangunan sudah di DP maksudnya ya Pak, dan itu diperuntukkan untuk istri dari Menteri Sosial Pak Juliari Batubara. Itu yang kedua. Yang ketiga, soal keaktifan dari Pak Menteri. Kalau dari konstruksi yang disampaikan Pak Firly tadi pagi, dini hari maksud saya, sampai tadi sore barusan, itu kurang tampak keaktifan pasal 12 penerimaan suap aktif ya Pak. Kalau kemudian kita bandingkan dengan pasal 11, itu kan pasif. Nah, di mana keaktifan Pak Menteri, Pak Juliari sebagai Mensos begitu? Apakah pada saat negosiasi atau penentuan vendor, atau dia menunjuk langsung memerintahkan misalnya Pak Adi dan Pak Mateus bahwa ini yang dimenangkan? Jadi keaktifan. Oke. Udah kita tangkap ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Pak Ali sebentar, jangan belum jelas ini siapa nama hari. Siapa gitu namanya ya, Arifan, saya lupa nama lengkapnya itu. Kemudian siapa, Adrian IM itu siapa? Karena tertuliskan swasta. Hari ini menurut temuan beberapa teman-teman termasuk saya bahwa dia advokat, dia itu pengacara, dia juga sekretaris umum HIPMI Jaya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jakarta Pusat. Kemudian Adrian Iskandar ini, apakah benar Adrian Iskandar muda atau Adrian Iskandar Maulana? Jabatannya apa? Kalau misalnya kita sebut swasta kan, ya banyak swasta. Saya juga bisa menyebutkan saya swasta Pak. Tapi kan pekerjaan bukan itu. Yang keempat yang kelima apa? Ini biar jelas. Terakhir ya dari saya. Soal perintah dari pernyataan dari Pak Presiden Pak Jokowi, kemudian Pak Sekjen Kementerian Sosial itu menyebutkan bahwa ini sudah diaudit ya oleh BPKP, kemudian ada aktif. Nah, KPK sendiri kan sebenarnya masuk Pak Juliari kalau saya tidak salah kan hadir sendiri di sini kan. Waktu itu ditemani konferensinya ada Pak Epi, kemudian ada Bu Lili Pintauli Siregar. Nah, pada saat pertemuan itu kan sebenarnya sudah ada KPK mengingatkan ya Pak Firly. Nah, ini sebenarnya siapa yang bengal, siapa yang benar-benar jorok mainnya? Apakah kemudian pencegahan korupsi KPK hanya cuma-cuma sekedar saja, jadi tidak perlu ditakuti, toh pencegahan itu kemungkinan saja. Nah kemudian kalau kita bicara itu kemudian, ini kan ada kasus pencegahan sudah kemudian bagaimana upaya perbaikan secara sistemik. Ya. Terakhir, sekalian yang terakhir ya. Ya, saya mau nanya cuma ini aja nih. Ini kan terkait pengadaan dengan anggaran di Banten di Jabodetabek 4,3 triliun dolar. Apakah ini KPK sendiri sebenarnya sudah mendeteksi bahwa tidak hanya pengadaan bansos di Jabodetabek toh gitu? Kalau diakumulasi ini pengadaan bansos seluruh Indonesia ini sudah ratusan triliun gitu. Ini pantas juga dipakai pasal 2 ayat 2 kayaknya, kalau memang seluruhnya itu kena misalkan. Nah, pertanyaan kedua saya yang mungkin bisa Pak Deputi dan Pak Firly jawab, 2 kali yang di belakang itu datang ke KPK udah ngendus nggak sih ini orang udah korupsi duluan, gitu.
Artinya sebelum dilakukan konferensi pers bersama Ibu Lili dan kedua dengan Bapak Nurul Gufron kalau nggak salah atau Pak Alex kemarin waktu itu kan 2 kali datang. Sebenarnya apakah di situ sudah terjadi tindak pidana yang KPK tetapkan? Oke, Mas Aryo. 2 pertanyaan itu aja. Oke, terima kasih. Baik. Ya. Baik, saya coba untuk merespon berbagai pertanyaan rekan-rekan semua. Respon rekan-rekan adalah merupakan bukti bahwa rekan-rekan cinta kepada kita semua, cinta kepada bangsa Indonesia, sebagai upaya kita memberantas korupsi. Tadi disebutkan ada yang bertanya tentang aliran uang. Saya tentu dalam proses penyidikan, kita kembali kepada konsep penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik berdasarkan undang-undang dalam rangka mengumpulkan keterangan saksi dan barang bukti guna membuat terangnya suatu perkara atau peristiwa pidana dan menemukan tersangkanya. Jadi setiap ada aliran uang pasti kita ikuti. Tentu kami tidak akan menyampaikan bagaimana proses aliran uangnya, karena nanti akan kita uji di peradilan. Dan kita sangat menghormati prinsip-prinsip tugas pokok KPK, di antaranya adalah 1, kepastian hukum. 2 adalah keterbukaan. 3 adalah transparan. 4 adalah kepentingan umum. 5 adalah akuntabilitas. Dan yang 6 adalah tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Itu harus kita hormati betul. Yang kedua, terkait dengan saya memahami, kami sangat mengikuti apa yang menjadi diskusi di media terkait dengan pasal-pasal, khususnya pasal 2 ayat 2 Undang Nomor 3199 tentang tindak berkorupsi. Tentu kita akan dalami terkait dengan apakah pasal 2 itu bisa kita buktikan terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Karena pada unsur-unsurnya adalah 1 adalah setiap orang, artinya ada pelaku. 2 ada perbuatan, ada sifat melawan hukum dengan sengaja untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Itu kita dalami tentang proses pengadaannya. Tetapi perlu diingat bahwa yang kita sampaikan hari ini adalah salah satu klaster dari tindak pidana korupsi, yaitu penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara. Agar atau untuk menggerakkan seseorang agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Itu yang kita gelar hari ini. Selanjutnya, kami juga ingin menyampaikan terkait dengan tadi status para tersangka atau profesi para tersangka. Saya ingin garis bawahi, kalau kita bicara setiap orang yang ada ditangkap oleh KPK, dilakukan penahanan oleh KPK, tentu kita harus kembali kepada konsep apa itu tersangka. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Artinya ada 5 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka sudah memenuhi unsur-unsur apa itu tersangka. Jadi kita tidak terkait dengan profesi seseorang. Ini harus dipahami dulu ini. Kenapa? Karena di dalam konsep pelaku
sebagaimana di dalam pasal 55 dan pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenal ada disebut dengan pelaku itu terdiri dari orang yang melakukan, orang yang turut serta melakukan, orang yang membantu melakukan, atau membujuk melakukan dan menyuruh melakukan. Jadi itu kembalinya. Jadi kita tidak kembalikan kepada profesi apakah dia pekerjaannya pengacara, pengurus organisasi, itu tidak. Tapi kita lihat konteksnya, siapa itu tersangka. Terakhir saya mau respon, mudah-mudahan respon yang saya sampaikan bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan rekan-rekan semua. Terkait dengan upaya-upaya pencegahan. Sebagaimana tadi rekan-rekan ketahui, Bapak Menteri Sosial, dalam hal ini adalah Saudara JPB, beberapa kali datang ke KPK, tentu itu adalah dalam rangka upaya pencegahan. Kami sampaikan di dalam penanganan COVID-19, sebagaimana yang kami sampaikan kemarin, atau tadi pagi, bukan kemarin, tadi pagi, kurang lebih jam 01.15, upaya KPK sudah melakukan upaya-upaya pencegahan. Di antaranya KPK mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang pedoman pengadaan barang jasa di masa pandemi COVID-19. Kita sampaikan ada 8 rambu-rambu yang harus dipenuhi supaya tidak terkena kasus korupsi. Apa itu rambu-rambunya 8? Satu di antaranya adalah jangan pernah menerima kickback, jangan pernah menerima gratifikasi, jangan ada perbuatan curang, jangan pernah ada konflik kepentingan, jangan pernah membiarkan terjadinya korupsi. Disebutkan semua. Jadi saya kira surat edaran KPK nomor 8 tahun 2020 cukup sebagai pedoman untuk pengadaan barang dan jasa terkait dengan pandemi COVID, dan tentu juga kita mengikuti ketentuan-ketentuan pengadaan barang jasa. Yang kedua, dan upaya pencegahan juga, KPK membuat surat nomor 11 tahun 2020, tanggal 21 April 2020, kalau saya tidak salah. Nah, di situ sebutkan bahwa bagaimana tentang distribusi bantuan sosial. Di situ kita tegaskan pembantuan sosial distribusi berbasis pada DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial, supaya bantuan sosial tepat sasaran, tepat guna, dan tidak ada penyimpangan. Itu untuk distribusi berbasis DTKS. Itu Pak. Jadi ini distribusi Pak, bukan terkait dengan pengadaan. Tadi sudah ada ketentuan-ketentuan tentang pengadaan. Saya kira itu yang ingin kami sampaikan. Ada juga yang kita launching bersama dalam rangka pengawasan bansos, yaitu aplikasi Jaga Bansos. Dan saat declare aplikasi Jaga Bansos itu dihadiri Pak, oleh saya hadir melalui virtual tentunya karena musim pandemi COVID tidak bisa kita secara fisik. Hadir juga Menteri Sosial, Saudara JPB, hadir juga Kepala BPKP dan seluruh gubernur, bupati seluruh Indonesia. Kita sampaikan. Jadi upaya-upaya pencegahan sudah kita lakukan, tetapi sekali lagi kami sampaikan bahwa pemberantasan korupsi itu kita tidak pernah bergeser dari konsep penindakan supaya orang tidak melakukan korupsi, supaya orang takut melakukan korupsi, supaya timbul kesadaran hukum bahaya korupsi. Kita juga lakukan pencegahan dengan cara perbaikan sistem supaya tidak ada peluang dan kesempatan orang melakukan korupsi. Yang ketiga ada juga pendekatan, yaitu dengan cara pendidikan masyarakat. Kita sentuh alam pikiran, hati nuraninya supaya tidak ingin melakukan korupsi. Jadi ini adalah kita lakukan secara simultan, serentak, dan berkesinambungan. Saya kira itu dari saya. Saya kembalikan ke Pak Ali. Pertanyaan saya soal 43, apakah mungkin seluruh Indonesia? Terus kedua, waktu
Pak Juliari ini ke kedua kali itu sebenarnya teman-teman pimpinan KPK ini udah gendus belum sini sebelah kita ini Mensos ini udah korupsi gitu. Oke, ya. Pertanyaan sederhana saya aja. Kita hari ini bicara tentang dugaan tindak korupsi penerimaan hadiah oleh penyelenggara negara. Yang lain nanti kita jawab lagi oleh Pak Mario. Kedua, kalau terkait mereka datang ke sini, tentu itu adalah rangka upaya-upaya pencegahan supaya tidak terjadinya korupsi. Sudah terima belum? Saya kira itu. Oke ya Mas Mario, Ya. saya kira sudah terjawab. Tadi Pak Ani soal aset itu Ya. sebenarnya belum sama keaktifan posisinya Pak Ya. Juliari itu kan Nanti kita lihat pas 12. Ya, terima kasih Pak Sabir ya. Baik. Tentu sebagaimana disampaikan, penyidikan ini kan proses sepanjang, Pak. Ya, serangkaian tindakan penyidik berasal undang untuk mengumpulkan transaksi dan barang bukti guna ungkap terang perkara. Tentu untuk aset-aset nanti juga kita akan sampaikan. Pak Deputi Penindakan juga pasti akan menyampaikan. Prinsipnya setiap perkembangan penanganan penyidikan perkara kita akan sampaikan kepada rekan-rekan dan kepada publik. Saya kira itu. Saya kira cukup ya teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Ketua KPK dan penyidik tindakan. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum Terima kasih sudah warahmatullahi nonton. wabarakatuh. Jangan lupa Terima kasih. like, subscribe, dan share ya. Tahanan akan berlanjut setelah hari ini. Setelah proses administrasi selesai dilanjut semua.